Kita belajar yang kedua dari doa Yesus di tengah penderitaan. Doa Yesus di Taman Getsemani, sumber kekuatannya menghadapi penderitaan dan kesengsaraannya. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa supaya murid-muridnya jangan jatuh dalam pencobaan. Namun karena mereka tidak berdoa, melainkan tertidur karena mata mereka berat, maka semua murid-murid Yesus imannya tergoncangkan. Karena doa adalah sumber kekuatan. Ketika Yesus ditangkap, mereka semua melarikan diri, menyelamatkan diri mereka. Dan Petrus pun punya sumbu yang begitu pendek. Ketika Yesus dimaki-maki sama hamba imam besar, segera dia ambil pedang dan dia bacok telinga prajurit Romawi. Dan tidak lama setelah itu Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Membuktikan karena murid-murid tidak berdoa, akhir iman mereka tergoncangkan. Ketika mereka tidak berdoa, akhirnya mereka mudah jatuh ke dalam pencobaan. Tapi yang menarik, ketika Yesus berdoa semalam-malaman di Taman Getsemani sebelum menghadapi salib dan penderitaan, maka dia punya kekuatan yang penuh, dia punya kasih yang penuh untuk mengampuni, dia punya kesabaran yang penuh, dia punya penguasaan diri yang penuh untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Dia punya kesetiaan yang penuh kepada Bapa di surga, sekalipun Bapa telah tinggal diam ke dia karena dia pikul dosa, sekalipun murid-murid tertinggalkan dia. Ini membuktikan bahwa di Taman Getsemani merupakan sumber kekuatan Yesus dalam menghadapi persoalan. Sama ketika kita di tengah-tengah penderitaan, sumber kekuatan kita bukan uang, sumber kekuatan kita bukan orang yang lebih hebat, tapi sumber kekuatan kita adalah lutut. Dimana ketika kita berdoa, berlutut dan menyembah Tuhan, maka kasih karunia Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Inilah membuat kita jadi panjang sabar. Inilah membuat kita punya kekuatan yang penuh. Inilah membuat kita punya penguasaan diri. Ini membuat kita tetap setia. Penting untuk mengawali hari dengan berdoa agar kita bisa sabar terhadap serangan-serangan ataupun terhadap masalah-masalah yang terjadi di hari itu. Penting ketika kita sedang lemah, kita berdoa agar kita memperoleh kekuatan. Penting ketika kita dalam keadaan hati terluka, berdoa agar kita punya kasih untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Penting saat kita sukses berdoa agar kita tetap rendah hati dan tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi kita perlu bergantung dengan doa. Karena doa tidak dibutuhkan sewaktu-waktu, tapi doa dibutuhkan setiap waktu. Doa dibutuhkan bukan pada waktu kita ada di bawah saja, tapi doa juga dibutuhkan pada waktu kita ada di atas. Agar kita tetap rendah hati, agar kita tetap mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Doa dibutuhkan bukan pada waktu kita sehat saja. Doa juga dibutuhkan pada waktu kita tidak sehat. Sekalipun kita belum sembuh dari penyakit yang kita perlu, teruslah berdoa. Doa dibutuhkan bukan pada waktu hati lagi senang saja, tapi doa dibutuhkan pada waktu hati sedang terluka, agar hati kita bisa sembuh dan hati kita bisa tetap bersyukur dan hati kita juga tetap bisa bersuka cita. Karena doa adalah sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Doalah sikap hati, aku gak bisa tanpa Tuhan. Tidak berdoa sikap hati, aku bisa tanpa Tuhan. Dengan banyak berdoa, kita banyak mengecap tangan Tuhan. Tidak berdoa, tidak mengecap tangan Tuhan. Sedikit berdoa, sedikit mengecap tangan Tuhan. Amazing. Saya ingat di dalam Keluaran pasal 17 ayat 8-14, di mana ketika bangsa Israel baru saja keluar dari perbudakan di Mesir, ada di padang gurun Sinai, kemudian dia harus berhadapan dengan musuh yaitu bangsa Amalek di Rafidim. Bangsa Israel sebelumnya sebenarnya belum siap untuk berperang, tapi yang menarik, Musa membagi 2 tim. Tim pertama dipimpin oleh Yosua untuk maju berperang lawan bangsa Amalek. Tim kedua yaitu Musa berdoa. Yang ajaib, ketika Musa berdoa, maka Israel menang atas musuh-musuh. Namun ketika Musa letih berdoa, capek berdoa, mulai jenuh berdoa, bangsanya mengalami kekalahan. Akhirnya Musa ditopang oleh Hur dan Harun berdoa sampai matahari terbenam, dan inilah menyebabkan kekalahan bagi musuh dan kemenangan bagi bangsa Israel. Membuktikan bahwa doa dibutuhkan bukan sewaktu-waktu, tapi doa dibutuhkan setiap waktu. Yesus bukan cuma berdoa 1-2 kali, Yesus berdoa setiap waktu. Makanya Adam bisa jatuh dalam dosa karena tidak berdoa. Simpson bisa jatuh dalam dosa karena kurang berdoa. Salomo bisa jatuh dalam dosa karena kurang berdoa. Tapi di sini bisa melihat Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa, karena doa merupakan gaya kehidupan Tuhan Yesus. Orang Muslim berdoa 1 hari 5 kali. Orang Yahudi berdoa 1 hari 3 kali. Dalam Daniel pasal 6 ayat 10, Daniel berdoa sehari 3 kali. Daud berdoa 1 hari 7 kali. Dalam Mazmur 119 ayat 164 bahwa Daud memuji Tuhan dan berdoa 1 hari 7 kali. Berarti kalau 24 jam dibagi 7, setiap 3,5 jam dia menyembah Tuhan. Dia berdoa, dia berpuasa,
dia memuji Tuhan. Inilah menyebabkan Daud menjadi orang yang gak pernah melakukan kesalahan yang sama. Ini menyebabkan Daud akhirnya bisa menang setiap kali menghadapi persoalan. Ini membuat Daud bisa panjang sabar ketika pemimpinnya, orang sekelilingnya, dan bahkan bawahannya mulai berusaha untuk membunuhnya. Ini membuat Daud bisa sembuh dari luka-lukanya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda menjadikan doa itu hal yang utama? Atau mencari uang menjadikan hal yang utama? Atau posting Instagram menjadikan hal yang utama? Saya percaya ketika kita belajar dari Tuhan Yesus, doa segala-galanya, inilah membuat kita kuat, inilah membuat kita berkemenangan. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.